Selamat pagi semua, shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, amin. Khususnya menjelang akhir zaman, betapa perlunya kita sebagai anak Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segalanya. Katakan amin sekali lagi. Walaupun kalau kita jujur melihat sekeliling kita, melihat berita banyak hal-hal yang bikin kita resah, betul tidak? Ya, tidak sedikit hal-hal yang terjadi bikin kita bertanya-tanya, oh gini ya Tuhan. Tapi percaya semua dalam kendali Tuhan. Dan kita anak-anaknya dikatakan bahwa Tuhan akan pelihara kita, bahkan Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang mulia. Kita buka kitab kita Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang keras, nah. Akuilah dia dalam segala Jujur sama-sama. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri. Takutlah akan Tuhan dan haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, di sekitar tahun 1500-an ada pasukan ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh seorang yang bernama Cortes. Ya, tujuannya adalah untuk menyerang kerajaan Aztec. Kerajaan Aztec ini Meksiko modern sekarang. Kalau Bapak Ibu tahu negara Meksiko dulu itu namanya kerajaan Aztec. Sekitar tahun 1500, salah satu orang hebat di Spanyol, Cortes, ya, diutus oleh kekaisaran Spanyol untuk menaklukkan Meksiko dengan tujuan memperluas wilayah dan kemudian mencari kekayaan. Sampai di sana apa yang terjadi, saudara? Pasukan Cortes tengah ini merasa ketakutan karena ternyata jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah tentara kerajaan dari kekaisaran Aztec. Dan sebagian besar dari tentaranya Cortes ini ketakutan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Cortes, saudaraku, karena Cortes mengetahui bahwa sebagian besar tentara yang ketakutan ini rencananya akan membelot, itu pulang kembali ke Spanyol menggunakan armada kapal mereka yang besar. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Cortes supaya tentaranya tidak kabur? Apa? Pernah dengar ceritanya? Semua kapal besarnya dibakar, ditenggelamkan, dibocorkan supaya tenggelam, dengan tujuan supaya tidak ada pilihan untuk pulang. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk bertahan, yaitu apa? Membangkitkan semangat, mengalahkan rasa takut, dan berperang melawan kekaisaran dari kerajaan Aztec. Sehingga dari kejadian itu terkenal istilah di dalam bahasa Inggris adalah burn your boats atau burn your bridges. Artinya bakar perahu atau bakar jembatan. Ini dengan tujuan apa, saudara? Orang kalau berkata kepada dirinya, I will burn my boat, I will burn my bridge, artinya dia akan membakar semua opsi-opsi di belakang dengan tujuan no turning back. Tidak ada pilihan untuk kembali ke belakang. Katakan amin. Sekali berjalan ke depan, percaya bahwa apa yang dia lakukan, seberat apapun tantangan, dia pasti akan bisa lakukan. Jika hatinya tidak mendua, hatinya tidak akan ragu, benar nggak ini keputusan? Sukses nggak? Sembuh nggak? Berhasil nggak? Nah, ternyata dari pengalaman ini, istilah burn your boats atau burn your bridge ini bisa kita masukkan, saudaraku, di dalam pengalaman rohani kita mengikuti Yesus. Di dalam ayat yang kelima ada perkataan begini, percayalah apa? Kepada Tuhan dengan segenap hati. Lihat, saudara, pada kata percaya di sini
Ini adalah kata percaya yang artinya benar-benar percaya kepada Tuhan dan tidak ada opsi lain untuk percaya kepada kekuatan yang lain kecuali Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu mau percaya kepada Tuhan, yes, He is the only one. Dialah satu-satunya pegangan Bapak Ibu untuk percaya. Tidak tangan satu kita pegang Tuhan dan tangan yang lain pegang kekuatan yang kita andalkan atau kekuatan yang kita anggap cadangan. Kalau kita merasa Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak bekerja, kita berpikir Tuhan tidak sanggup menyelesaikan masalah kita, yes, aku akan gunakan yang ini. No. Ketika kita mengatakan I trust you Lord, kita percaya kita benar-benar dengan kedua tangan kita menggenggam Tuhan. Jadi ini saudara yang Tuhan minta. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap. Lebih keras saudaraku, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Itulah sebabnya yang Tuhan minta dari Bapak Ibu dan saya bukan separuh hati kita, bukan 3/4. Seluruh hati Bapak Ibu dan saya harus kita berikan kepada Tuhan. Karena orang yang sudah memberikan full hatinya kepada Tuhan, maka dia bisa percaya total kepada Tuhan. Orang-orang yang setengah hati kepada Tuhan, percaya dia tidak bisa maksimal mempercayai Tuhan. Di mulut bisa percaya, tapi di dalam hati, di dalam pikiran ada perkataan mengatakan, yakin bisa ditolong. Yakin dalam kondisi seperti ini ada kekuatan besar yang bisa turun dari surga. Nah ternyata saudaraku, dari ayat ini jelas, ternyata yang sering membuat kita ragu, kita goyah, kita terombang-ambing, karena kita belum membakar jembatan-jembatan di belakang kita. Kita belum membuat opsi-opsi lain selain Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berani berkata, aku percaya kepada Tuhan, ya percaya gitu saudara. Walaupun keadaan Bapak Ibu saat ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu percaya, ya. Walaupun berita yang Bapak Ibu dengar, mungkin orang mengatakan masih 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan keadaan sulit, karena tidak mungkin maju. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa di dalam Tuhan ada perubahan. Buat anak-anaknya ada berkat yang khusus. Katakan amin. Berapa kali saya berjumpa dengan orang saudara, nggak mungkin sembuh. Ya itu menurut dokter. Tapi kita harus ingat, Yesus dokter di atas segala dokter. Saya pun sebagai hamba Tuhan terus dilatih Tuhan kok. Benar Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan saya sudah khotbah puluhan tahun, tapi tetap masih dilatih Tuhan untuk apa? Untuk percaya bahwa apapun penyakit, dalam Yesus ada kesembuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Berapa hari yang lalu saya bersama teman-teman mendoakan orang secara online. Bapak ini ya, tinggal di Ambon, dan dia tidak percaya Yesus tapi percaya kepada roh nenek moyang. Jadi dia itu disantet orang sehingga sudah stroke 5,5 tahun. 5,5 tahun gak bisa jalan. Yesus. Tetapi kemudian kami membangkitkan iman. Kami imani sebagai hamba Tuhan bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan tugas kami adalah membangkitkan iman Bapak itu untuk apa? Untuk melihat juga bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika giliran saya mau mendoakan Bapak itu, saya ingatkan Tuhan tentang satu peristiwa di Alkitab di dalam Markus 2. Di situ diceritakan tentang seorang lumpuh yang berjumpa Yesus, tapi melewati atap yang dibongkar oleh 4 temannya. Kan saya pernah khotbah di sini ya, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, bercerita tentang satu orang lumpuh punya 4 teman. Mau masuk ke sebuah rumah di mana Yesus sedang KKR di situ, tapi rumah itu penuh sesak. Apa yang dilakukan 4 temannya ini? Dia bongkar atap rumah, dia turunkan temannya dengan tempat tidurnya pelan-pelan. Dan lihat, ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, Tuhan berkata, dosamu diampuni. Dan saat itu sembuh. Di situ kita bisa lihat, ternyata dia sakit karena apa? Dosa. Kan saya pernah sampaikan di sini, ada orang sakit karena kutuk nenek moyang, ada orang sakit karena ada murka Tuhan sedang turun atas dia, ada orang sakit karena dosa. Dia
Tuhan sudah tegur dia bertahun-tahun, tapi dia ngeyel, dia lawan Tuhan. Dan orang lumpuh ini, Alkitab jelas mengatakan, dia sakit karena dosa. Itu Tuhan ampuni dosanya. Sungguh Tuhan tidak tanggung kalau sakit penyakit. Yang Tuhan lakukan apa? Tuhan ampuni dosa. Akhirnya saya bilang sama Bapak ini, Pak, Bapak, maaf saya katakan, ada dosa yang Bapak lakukan yang membuat Bapak melukai hati Tuhan. Bapak harus minta. Ternyata dia punya pegangan sudah. Di masa mudanya dia banyak menghancurkan orang dengan kekuatan tapi mudanya gitu. Sampai akhirnya ketika dia usia tua 70 tahun, orang yang kekuatan perkebunan lebih besar dari dia nyantet dia dan dia lumpuh. Bapak harus bertobat. Mukanya muka marah. Udah tua 70 tahun tapi mukanya muka marah karena apa? Dia merasa dia hebat tapi ada orang yang bisa ngalahkan dia. Dia punya niat apa? Mau balas dendam sama orang itu. Saya bilang nggak boleh. Kalau Bapak tidak mengampuni, Bapak akan menyesal. Bapak harus bertobat dari semua roh perdukunan. Bapak harus minta ampun. Sudah berapa banyak orang yang hidupnya Bapak hancurkan dengan roh perdukunan Bapak. Bapak harus minta ampun sama Tuhan. Bukannya kita digarang tiba-tiba lembut menangis minta ampun sama Tuhan. Apa yang terjadi? Begitu hatinya hancur, dia bertobat minta ampun sama Tuhan, didoakan langsung bangkit berjalan, saudara. Amin. Tapi kalau dia buang tongkatnya, benar. Di situ kami yang mendoakan cuma satu iman kami apa? Kami tidak akan selesai mendoakan sebelum Bapak ini bangkit. Sebelum dia sembuh. Dalam hati saya berkata, I will burn my boat. There is no other option. Gak ada pilihan lain kecuali apa? Sembuh. Katakan amin, Bapak. Ini iman ini dahsyat. Ternyata seringkali membuat kita melempem sebagai orang Kristen, membuat kita seringkali mengalami kekalahan demi kekalahan, keraguan demi keraguan, intimidasi, ketakutan yang terus menyerang kehidupan kita. Doa-doa yang belum terjawab karena apa? Kita belum percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Masih ada keraguan. Kita masih beranggapan masih ada cadangan-cadangan yang lain yang bisa kuandalkan. Kalau Tuhan tidak mampu, aku akan andalkan orang itu. Aku akan andalkan kekuatanku. Aku akan andalkan pengaruhku. Loh, gak bisa sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gak bisa bekerja seperti itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lihat, Tuhan berikan penegasan. Dan jangan bersandar apa? Kepada pengertianmu sendiri. Ini dia maksud Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati, full hati kita percaya, oke Tuhan, aku percaya kepadamu. Artinya kita tidak bersandar kepada pengertian kita. Pengertian kita ini berbicara tentang our knowledge, pengetahuan kita. Ya. Seringkali sekolah tinggi itu baik, tapi seringkali membuat kita mengandalkan logika, mengandalkan kepintaran. Pengalaman that's good, tapi jangan pakai pengalaman kita kemarin untuk berjalan bersama Tuhan hari ini. Jangan andalkan urapan kemarin untuk mengalami kemenangan hari ini. Katakan amin. Urapan kemarin dari Tuhan, ya untuk kemarin. Urapan hari ini, ya minta hari ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada kita, berdoalah setiap saat. Ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, engkau sedang datang kepada Allah Sang Pencipta yang pasti akan memberikan kita kuasa, memberikan kita urapan. Jadi urapan. Ada satu pendeta hebat dipakai Tuhan di Amerika dalam pelayanan berlepasan, pelayanan kesembuhan. Dan dia pendeta yang menekankan tentang apa? Hidup dalam doa. Orang Kristen harus doa. Orang Kristen tidak berdoa itu sombong di mata Tuhan. Karena kalau orang Kristen malas berdoa, malas baca firman, artinya dia berkata, Tuhan aku mampu tanpa. Karena ada satu lagi pendeta di Amerika berkata begini, orang Kristen kalau dia sudah malas berdoa, malas baca firman, artinya dia sedang diserang kuasa kegelapan. Karena rasa lapar dan haus akan Tuhan sudah hilang. Orang kalau haus lapar akan Tuhan pasti berdoa sesibuk apapun. Katakan amin. Seberat apapun masalahnya pasti berdoa, pasti baca firman Tuhan. Jadi cek rohani kita saat ini. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, malas baca firman,
Jangan-jangan kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Jangan-jangan kita menganggap kita lebih kuat daripada kita nggak butuh. Atau jangan-jangan roh jahat sedang menyerang kita. Nah, Pak Tuhan ini berkata, kenapa saya hingga saat ini masih berdoa? Karena dia bilang begini, karena setiap hari saya bocor. Dia sadar kita sebagai manusia punya kekurangan. Sebesar apapun urapan Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih manusia. Katakan amin. Amin. Kita marah dikit, bocor rohani. Kita kesel dikit, bocor. Urapan itu bisa berkurang. Benar saudaraku? Contoh ya. Saya kadang kalau lagi pelayanan, banyak mujizat terjadi, saya happy. Begitu di jalan saya marah sama orang, saya merasa urapan yang tadi baru terjadi dalam ibadah itu hilang dalam hidup saya. Dan tiba-tiba kalau ada orang bertelepon, Pak tolong doakan, aduh saya merasa, aduh Tuhan, kekuatan yang tadi terjadi beberapa jam yang lalu dalam sebuah ibadah, hanya karena saya kesel di jalan, saya merasa kekuatan itu sudah hilang. Lalu sebabnya saya katakan, oh sebentar ya Bapak Ibu, saya doa dulu. Kenapa? Saya perlu diisi lagi oleh Tuhan, karena saya tahu saya tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Menyembuhkan sakit gigi aja nggak mampu tanpa Tuhan, katakan amin. Tapi kalau bagi Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan yang mulia. Tidak ada mustahil. Jadi kita ini orang yang rentan bocor. Tiap hari kita bisa bocor. Tapi kita kesel, marah, bahkan ragu, nggak percaya, bocor rohani kita. Urapan yang kita dapat bocor. Contoh Bapak Ibu nanti di ibadah ini kalau diurapi Tuhan, sampai di luar Bapak Ibu kesel, bisa bocor. Karena itu Tuhan mengatakan kita berdoalah setiap waktu supaya kita terus dipenuhi oleh Tuhan. Nah, kalau kita orang Kristen, tiap pagi bangun pergi ke kantor, ya, pergi ke tempat pekerjaan, melakukan aktivitas. Kita mengatakan, maaf ya Tuhan aku sibuk, gak sempat berdoa. Lah dengan kekuatan siapa kita melakukan itu? Jangan sampai Bapak Ibu kita melakukan semua ternyata dengan kekuatan pribadi. Kalau sebagai Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam apa? Segala. Akui Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Katakan, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan aku gak mampu tanpamu Tuhan. Ciri-ciri orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati mengatakan, semua apapun yang kulakukan hari ini, aku minta Tuhan campur tangan. Aku minta Tuhan menyertai. Seperti itu saudara. Ya. Dan ayat yang ke-6, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah ini kunci terjadinya mujizat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita percaya dengan segenap hati, kita tidak bersandar kepada pengertian kita, ya, maka yang terjadi saudaraku, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jadi tanpa Tuhan jalan kita itu siksa. Makanya seringkali kita capek dalam kehidupan. Benar gak? Merasa kita ini diputar-putar dalam masalah yang sama dan gak kelar-kelar. Ada yang di sini dalam masalah yang sama bertahun-tahun gak kelar-kelar yang ada di sini. Ya, ada. Dari 50.000 orang gak ada yang bilang ada. Satu orang. Dari 50.000 cuma satu. Oh, 2 orang yang mau tanya. Gak apa-apa, mulai hari ini kita keluar dari masalah kita yang sama. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ya. Kan saya sering sampaikan di sini. Perjalanan orang Israel dari ujung laut ke Berau sampai tanah Kanaan itu hanya 400 km. Berapa ratus? Bapak Ibu bisa cek di map. Itu kurang lebih Jakarta Semarang. Jalan kaki kurang lebih 2 minggu. Jalan kaki ya. Itu sendirian. Kalau kita jadi backpackers. Tapi kan ini yang jalan 2 juta orang. Belum bawa ternak, belum ada anak kecil, belum lagi ada ibu-ibu hamil, bukan? Orang tua. Ya dari 2 minggu taruhlah. Gak usah muluk-muluk 2 tahun saja. Masih wajar, benar ya? 2 tahun karena pelan-pelan.
Tapi ini bengkak jadi berapa? 40 tahun. Muter-muter, berhenti dulu di sini lama, baru jalan lagi. Ngeyel lagi sama Tuhan, berhenti dulu. Ya kan? Banyak dulu yang mati, bertobat dulu, jalan lagi. Berhenti, bikin dosa lagi, banyak lagi yang mati. Baru bertobat lagi. Baru Tuhan bilang kemas-kemas, rapikan tenda kalian, jalan. Jalannya tuh gak begini sama Tuhan. Mereka dibikin begini, saudara. Bapak Ibu bisa lihat deh, di map perjalanan orang Israel itu agak muter-muter. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Ada istilah itu keluar dari mulut Tuhan. Bangsa yang tegar tengkuk. Perjalanan yang harusnya hanya 2 minggu atau 2 tahun kalau sekelompok manusia besar, itu bisa 40 tahun. Jadi jangan sampai kita diobok-obok dalam masalah itu terus. Nampaknya gak ada jalan keluar. Seakan-akan kita dipenjara dalam masalah yang sama, membuat kita depresi, stres, ujung-ujungnya kecewa dan marah kepada Tuhan. Penyebabnya ternyata kita. Karena kita gak mau taat, gak mau kerjasama sama Tuhan, tidak percaya full sama Tuhan. Ya. Dan ketujuh dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Apa maksudnya ini? Tuhan mau supaya kita tidak menganggap diri kita ini pintar. Seringkali karena kita menganggap aku mampu, aku bisa, aku pintar, I'm capable, aku mampu melakukan semua ini. Seringkali ini menjadi pengaruh untuk kita bersandar full sama Tuhan. Kalau datang sama Tuhan mesti mengatakan, Tuhan aku bodoh di hadapan-Mu. Benar saudara. Kita harus mengakui kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Tapi kan seringkali kita gengsi mengatakan aku orang pintar, kalau sekolah selalu kumlau, masih bilang bodoh. Iya benar, kita ini bodoh sama Tuhan. Gak sedikit orang kumlau kuliah sampai S3, S3, saudara. Hancur juga dalam dosa, benar gak? Orang-orangnya juga kehidupan dia salah juga dia dalam mengambil keputusan. Jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil aja dia bisa salah loh. Padahal dia mengatakan dia orang besar, orang hebat, orang pintar, bisa salah saudara. Kenapa? Tidak ada hikmat Tuhan. Dan kemudian, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan pasti dia punya roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan artinya kita takut mendekat kepada Dia, bukan seperti itu artinya. Takut ini artinya kita menghormati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita menghormati Tuhan, mengasihi Dia, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang mengandalkan Dia setiap saat. Kalau kita tahu diri ya bahwa hidup kita dalam milik Yesus. Bapak Ibu tahu nggak hidup kita milik Tuhan? Ini dari jawab saya. Bapak Ibu tahu nggak hidup kita milik Tuhan? Saya mau tanya, kenapa hidup kita milik Tuhan? Sejak kapan? Saya kasih waktu 2 jam, tolong diskusi. Tukar tempat duduk nggak apa-apa. Kenapa hidup kita milik Tuhan? Sejak kapan? Hero, tolong. Kita sudah dibeli lunas oleh Yesus. Kita dibeli dari mana? Ditebus dari apa? Dari maut. Dulu karena dosa kita ini anggota kerajaan maut loh. Yang anytime setan bisa cabut nyawa kita. Tapi begitu kita jadi anak Tuhan, mulai hari itu darah Yesus membeli kita. Katakan amin. Seperti barang di pegadaian yang Bapak Ibu gak mampu beli, gak mampu tebus, ya. Tapi ada datang orang yang berbaik hati dan dia menebus barang itu, sehingga pegadaian tidak punya kuasa untuk menjual dia kembali. Nah sama seperti Bapak Ibu dan saya, begitu dibayar lunas oleh darah Yesus, oleh hari itu kita milik Yesus. Nah kalau Bapak Ibu milik Yesus, artinya kita bukan milik diri kita sendiri lagi. Jangan coba-coba atur apa yang milik Tuhan. Amin. Pasti hancur. Jadi takutlah akan Tuhan. Artinya kita menyadari, yes, mulai hari ini hidupku ini punya Tuhan. Sesuka-sukamu Tuhanlah atur hidupku ini Tuhan. Jadi iman ini Bapak Ibu akan bertumbuh. Rasa percaya Bapak Ibu akan dahsyat luar biasa. Akan mengalir kekuatan. Jadi Bapak Ibu melalui keintiman dengan Tuhan, otomatis Bapak Ibu sedang melakukan apa? Trust building.
Dengan manusia itu kita perlu trust building, benar nggak? Dalam persahabatan Bapak Ibu bangun trust building nggak? Halo? Bangun rasa percaya nggak? Kalau udah lama-lama kenal kan Bapak Ibu bisa curhat, benar nggak? Rahasia-rahasia yang nggak mungkin Bapak Ibu cerita kepada orang lain, Bapak Ibu bisa cerita sama dia. Kenapa? Sudah ada trust building. Gitu. Saya nggak mungkin sembarangan cerita hidup saya kepada orang yang belum saya kenal, yang saya nggak tahu kerohanian dia seperti apa. Jangan sampai saya cerita ke dia, setan bisa pakai dia menyerang saya. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi kalau sudah ada trust building, maka kita akan percaya. Dan demikian dengan Tuhan. Semakin Bapak Ibu mempercayai Tuhan, semakin militan rasa percaya kita kepada Dia. Bapak Ibu tidak akan ragu sedikit pun akan janji-janjinya. Waktu tidak akan membuat kita gelisah. Katakan amin. Walaupun belum dijawab hari ini, minggu ini belum ada perubahan, bulan ini masalah belum bergeser, Bapak Ibu tetap rileks, percaya. Kenapa? Aku dijaga Tuhan, Tuhan di pihak aku. Coba Bapak Ibu buka satu ayat terakhir, 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Raja-Raja 18 ayat 43. Bisa? Baik, terima kasih. Kita baca yang keras Bapak Ibu. 2, 1. Lihatlah ke arah laut terus. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu apa? Maka dalam sekejap mata apa? Kondisinya Israel sudah tandus, kering kerontang, tidak ada hujan bertahun-tahun. Ya. Tetapi Elia, seorang hamba Tuhan yang memiliki iman yang luar biasa, saudara. Bahkan dia juga yang pernah meminta api turun dari surga untuk membakar persembahan dia, dan dia bisa mengalahkan 450 nabi Baal. Imannya luar biasa. Istilahnya satu pendeta melawan 450 dukun. Gak mudah, saudara. Betul. Dia benar-benar percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas ada di dalam dia. Katakan amin. Mau sebanyak apapun dukun yang berusaha menyerang dia, tidak akan mampu, karena dia tahu kekuatan Tuhan lebih besar dari kekuatan apapun. Ini iman. Dan iman ini terbukti lagi ketika Elia dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat turunnya hujan. Tetapi untuk turunnya hujan ini, Elia pun diuji oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Elia mengutus bujangnya, asistennya di sorga, tim pelayanan dia naik ke atas gunung. Dan dia, ketika bujangnya lihat belum terjadi perubahan, dia turun lagi, belum ada awan. Yang kedua, yang ketiga, sampai kena. Ini gak mudah Bapak Ibu. Seringkali kita akan berdoa sama Tuhan, baru sekali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, gak ada jawaban, ya udah kita tinggalkan Tuhan, kita kemudian mengandalkan opsi lain, benar gak? Kita pindah hati. Dan kita menganggap Tuhan gak mampu, Tuhan gak ada lebih ekstrim lagi. Tapi Elia enggak. Sampai ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 baru dia lihat ada awan cuma sebesar telapak tangan. Bayangkan, baru sebesar telapak tangan, dia langsung suruh bujangnya pergi ke Raja Ahab, bilang akan turun hujan. Ini iman dulu, saudara. Dia tidak perlu melihat tanda-tanda yang wah, awan yang besar, adanya thunder, adanya apa itu istilahnya bahasa Indonesia Bapak Ibu? Lightning, apa? Kalau mau jatuh jeder
kilat, yang petir. Dia nggak perlu lihat tanda-tanda itu. Dia tidak harus melihat ada angin kencang, awan hitam, atau rintik-rintik. Baru dia dengan rasa percaya diri menyuruh budak bujangnya untuk pergi ke kerajaan. Bilang akan turun hujan. Tidak, dia hanya melihat, saudaraku, segempal awan di langit. Dia sudah percaya diri hujan akan turun. Seringkali untuk terjadinya mujizat, Tuhan tanda awal tidak selalu tandanya itu tanda hal-hal yang besar. Katakan amin. Seringkali yang Tuhan beri petunjuk keluh kepada kita itu tandanya kecil. Tapi kalau Bapak Ibu percaya di dalam tanda kecil itu, percayalah dari yang kecil itu akan lahir mujizat yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan ragu sama tanda-tanda kecil. Jangan mengatakan kalau gini doang manusia belum bisa. Jangan. Iman itu Tuhan yang sudah buka pintu-pintu itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pegang janji. Jadi pada hari ini saudara, kabar baik di tempat ini bagi kita semua yang hadir. Bangkitkan iman kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum full hatinya buat Tuhan. Masih ada yang kau andalkan di luar sana. Masih ada pegangan-pegangan Bapak Ibu merasa kalau nggak ada Tuhan tidak bekerja, aku andalkan yang ku andalkan ini. No, lepas. Angkat kedua tangan, peluk Tuhan dan katakan hanya Engkau harapan. Burn your boats, bakar perahu, bakar jembatan, sehingga apa? Bapak Ibu tidak ada kesempatan untuk turning back, tidak ada kesempatan untuk berpaling dan meninggalkan Tuhan. Langkahmu cuma satu, ke depan. Amin. Opsinya cuma satu, tetap percaya. Kapan mujizat terjadi? Itu haknya Tuhan. Tugas Bapak Ibu, percayalah sampai mujizat benar-benar terjadi. Tepuk tangan yang buat Yesus.